Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayani Hasibuan, NIM 2020-500-111, Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengetahuan dan ilmu. Yang itu pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, sedangkan ilmu adalah pengetahuan. Tetapi pengetahuan belum tentu merupakan ilmu, sebab pengetahuan dapat diperoleh dengan tanpa metode ilmiah, artinya dapat diperoleh melalui pengalaman kita sehari-hari atau berupa informasi yang kita terima dari seseorang. Sedangkan ilmu mesti diperoleh dengan metode ilmiah, yaitu dengan menggunakan metode berpikir seperti berpikir deduktif dan induktif. Pengetahuan adalah keseluruhan gagasan pengetahuan, pemikiran, ide, konsep, dan pemahamannya dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Para ahli hingga kini masih memperdebatkan definisi pengetahuan, terutama karena rumus pengetahuan oleh Plato yang menyatakan pengetahuan sebagai kepercayaan sejati yang diberikan. Menurut Noto Atmojo 2003, pengetahuan merupakan hasil dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Menurut Dr. Randus Sidi Gozalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2003, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa saran, informasi yang tersedia, serta keadaan sosial dan budaya. Secara garis besar, menurut Noto Atmojo 2005, domain tingkat pengetahuan mempunyai 6 tingkat, yaitu 1. Mengetahui, 2. Memahami, 3. Menggunakan, 4. Menguraikan, 5. Menyimpulkan, dan 6. Mengevaluasi. Ciri pokok dalam cara pengetahuan adalah ingatan tentang sesuatu diketahuinya, baik melalui pengalaman, belajar, ataupun informasi yang diterima dari orang lain. Berdasarkan uraian yang saya sebutkan, dapat didefinisikan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari proses mencari tahu, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses mencari tahu, ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Pengetahuan diawali dari rasa ingin tahu yang ada di dalam diri manusia. Titik pengetahuan selama ini diperoleh dari proses bertanya dan selalu ditunjukkan untuk menemukan kebenaran titik di dalam filsafat ilmu. Pengetahuan itu disebut pengetahuan yang benar jika telah memenuhi beberapa kriteria, yaitu ada 3 kriteria. Yang pertama, teori koherensi, yaitu berdasarkan teori ini, suatu pengetahuan dianggap benar apabila pengetahuan tersebut koheren dengan pengetahuan yang ada sebelumnya dan sudah dibuktikan kebenarannya. Yang kedua itu teori korespondensis. Berdasarkan teori ini, suatu pengetahuan dianggap benar jika pengetahuan tersebut mempunyai hubungan dengan suatu kenyataan yang memang benar. Teori ini didasarkan pada fakta empiris, sehingga pengetahuan tersebut benar apabila ada fakta-fakta yang mendukung bahwa pengetahuan tersebut benar. Yang terakhir yaitu teori pragmatis. Menurut teori ini, pengetahuan dikatakan benar apabila pengetahuan tersebut
terlihat secara praktis, benar, atau memiliki sifat kepraktisan. Yang benar, pengikut teori berpendapat bahwa pengetahuan itu benar apabila mempunyai kegunaan yang praktis. Mungkin sampai sini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metaria Simanjuntak, NIM 2020-50255. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengetahuan. Jenis pengetahuan itu terbagi menjadi 4. 1. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense atau nalar wajar, sesuatu yang masuk akal. Terkadang disebut sebagai good sense pula, yang berarti pengetahuan yang diterima secara baik. Contohnya, semua orang menyebutkan sesuatu itu hijau karena memang itu hijau, benda itu dingin karena memang dirasakan dingin, dan sebagainya. Kadang-kadang terdapat beberapa pengetahuan biasa yang sebetulnya kurang tepat hingga tidak benar, akan tetapi sudah diterima oleh apa adanya oleh masyarakat. Pengetahuan biasa digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui selak-beluk sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Seseorang yang dahulunya belum tahu tentang bagaimana cara belajar sesuatu hal, dan setelah melalui suatu proses seseorang tahu tentang sesuatu hal tersebut, maka orang tersebut disebut sebagai memiliki pengetahuan biasa. Dengan kata lain, disebut pengetahuan yang dimiliki yang sekadar tahu, memenuhi faktor ketidaktahuannya. Dan yang faktor kedua yaitu pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara khusus, bukan hanya digunakan saja tetapi ingin mengetahui lebih dalam dan luas mengetahui akan kebenarannya, tetapi masih berkisar pada pengalaman. Pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan yakni ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya adalah usaha untuk mengorganisasikan, mensistemisasikan common sense, sesuatu pengetahuan yang asalnya dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari atau dugaan lain yang belum dibuktikan, untuk kemudian dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan berbagai metode. Ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu di bawahnya melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Analisis ilmu itu objektif dan menyampaikan unsur pribadi atau subjektif, pemikiran logika yang diutamakan, netral dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah dari ruang 6 PGMI mata kuliah Filsafat Ilmu NIM 2020-50252. Baiklah, saya akan menjelaskan klasifikasi dan hierarki ilmu. Pengertian klasifikasi ilmu. Klasifikasi merupakan pengaturan yang sistematik untuk menegaskan definisi sesuatu cabang bumi, matahari, dan planet-planet lainnya. Yang ketiga, ilmu alam atau ilmu alam ini merupakan ilmu yang lebih tinggi dari ilmu perbintangan. Yang keempat, ilmu kimia. Gejala-gejala dalam ilmu kimia ini lebih kompleks daripada ilmu alam. Yang kelima, ilmu hayat atau ilmu biologi. Biologi merupakan ilmu. Klasifikasi ilmu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Thomas Kuhn, ilmu adalah riset dengan teguh berdasarkan atas satu atau lebih pasti. Yang kedua, ilmu perbintangan atau ilmu astronomi. Ilmu astronomi adalah ilmu yang menerangkan bagaimana bentuk, ukuran, serta kedudukan gerak benda langit serta bintang, bulan. Ilmu yang kompleks dan berhadapan dengan gejala kehidupan. Yang keenam, ilmu fisika sosial. Sosiologi merupakan urutan tertinggi dalam penggolongan ilmu.
karena berhadapan dengan gejala yang paling kompleks, konkret, dan khususnya yaitu berkaitan dengan kehidupan umat manusia di bumi. Jadi, hierarki ilmu merupakan urutan atau tingkatan dari ilmu. Secara umum, ada 3 basis sangat mendasar dalam menyusun hierarki ilmu. Yang pertama, titik ilmu. Yang kedua, metodologis. Yang ketiga, ontologi dan etis. Hierarki ilmu disebut juga urutan tata jenjang ilmu atau tingkatan dari ilmu yang dimulai dari jenis ilmu, rumpun ilmu, cabang ilmu, dan tingkat ilmu. Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.